Selamat datang, Infonami adalah Realme GT 8 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portable di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas layar Anda seperti ini, dan ini akan menampilkan menu toggle Anda. Sekarang, di salah satu bagian di sini, Anda seharusnya bisa menemukan tombol hotspot Anda. Untuk saya, letaknya tepat di sini. Nah, ini dia. Jadi Anda seharusnya bisa menemukannya di sekitar sini. Sekarang, jika Anda tidak menemukannya, Anda pasti bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini, lalu klik tanda plus dan cari di bagian bawah sini. Setelah itu, Anda tinggal klik saja, tombol tersebut akan ditambahkan dan sekarang pilih selesai dan Anda siap menggunakannya. Jadi mari kita kembali ke hotspot kita sekarang dan untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk menahannya karena ini akan menampilkan informasi seperti nama hotspot dan kata sandi. Tapi mari kita jujur saja, tidak ada dari kita yang mau mengetikkan ini. Jadi kita akan pilih pengaturan lainnya, lalu kita akan menuju ke pengaturan hotspot kita. Dan untungnya, perangkat secara otomatis tahu bahwa kita ingin mengganti kata sandi yang buruk itu, jadi sudah langsung memilihnya dan kita bisa langsung menghapusnya sepenuhnya. Kemudian ketikkan kata sandi yang kita inginkan, yang panjangnya minimal 8 karakter. Nah, itu bisa berupa huruf, angka, atau keduanya. Sekarang saya hanya akan memasukkan angka saja. Demi kesederhanaan, tidak perlu terlalu aman. Bagaimanapun ini adalah lokasi yang ramai dan di bawahnya kita memiliki beberapa pilihan lain. Izinkan saya menyingkirkan keyboard ini dulu, jadi kita punya hal-hal seperti IP band. Kita hanya punya satu, oke. Itu adalah sebuah pilihan, oke. Jadi lupakan saja, kita memang tidak memiliki pengaturan tekukan AP di sini. Kita hanya punya satu. Jujur saja, saya rasa ini tidak normal. Mari kita lihat ini secara singkat. Ya, tidak mungkin sama sekali. Perangkat ini hanya memiliki Wi-Fi 2,4. Jadi saya akan menjelaskan ini, meskipun tidak muncul di sisi saya. Saya hampir yakin Anda akan melihat setidaknya dua pilihan di sini. Jadi jika kita lihat di sini, seharusnya Anda bisa melihat 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan perbedaan di antara keduanya untuk keperluan hotspot sebenarnya sangat minimal. Pada kenyataannya, sekarang biasanya akan diinformasikan bahwa 2,4 lebih kompatibel, sedangkan 5 GHz lebih cepat. Namun bagi Anda ini sebenarnya tidak terlalu penting. Anda menjalankan jaringan Anda dari hotspot, maksudnya dari jaringan seluler. Jaringan seluler itu sendiri sebenarnya tidak cepat, jadi Anda tidak akan bisa mendistribusikan jaringan ini lebih cepat daripada kecepatan jaringan seluler Anda. Jadi penggunaan 5 GHz menjadi agak tidak relevan untuk tujuan ini. Namun, ada satu skenario penggunaan khusus yang akan saya berikan contohnya. Jadi pada umumnya Anda akan ingin menggunakan yang ini karena 2,4 GHz ini bisa digunakan di hampir semua perangkat yang memiliki konektivitas Wi-Fi apapun. Jika sebuah perangkat mengatakan bahwa ia bisa terhubung ke Wi-Fi, tidak peduli seberapa tuanya, berarti perangkat itu mendukung standar ini. Sekarang, jika perangkat lama itu yang mendukung Wi-Fi, jenis Wi-Fi apapun, misalnya sudah sangat tua dan sebagainya, dan jika Anda mengaktifkan jaringan 5 GHz, kemungkinan besar perangkat itu tidak akan melihat hotspot ini karena tidak mendukung 5 GHz. Intias adalah standar yang lebih baru, jadi Anda nggak akan bisa mendapatkan manfaat dari sisi ini sekarang. Seperti yang saya katakan, 2,4 sudah cukup baik untuk sebagian besar skenario karena jaringan seluler tidak cukup cepat untuk memanfaatkan yang 5. Namun satu-satunya penggunaan di mana Anda akan mendapat manfaat dari yang 5 adalah ketika Anda tinggal di daerah yang sangat padat penduduk. Sekarang, apa yang mungkin terjadi di daerah yang padat penduduk? Akan ada banyak sekali. Sinyal 2,4 yang sangat banyak dan beragam. Yang satu ini memang lebih umum secara keseluruhan, dan ketika ada banyak sinyal berbeda seperti ini, pada dasarnya akan menjadi ramai. Sampai pada titik di mana, jika Anda membayangkannya seperti jalan yang pada dasarnya penuh dengan lalu lintas. Jadi, setiap jenis perangkat itu seperti mobil yang terjebak dalam kemacetan, dan setiap jaringan 2,4 pada dasarnya adalah mobil itu sendiri, kan?
Jadi semuanya terjebak dalam kemacetan dan tidak benar-benar bergerak banyak. Secara umum jaringan Anda mungkin akan mengalami masalah, entah itu menjaga koneksi, mengakses jaringan, atau hal-hal semacam itu. Saya sendiri belum pernah mengalami hal ini, jadi saya tidak benar-benar tahu apa yang bisa diharapkan dari situasi seperti ini selain masalah-masalah umum saja. Yang mungkin akan ditimbulkan oleh hal ini. Tapi dalam kasus ini, jika perangkat Anda mendukung 5 GHz, artinya yang satunya lagi Anda bisa mengalihkannya ke 5 GHz. Dan dari situ, meskipun jumlah mobilnya tetap sama, katakanlah begitu ya, itu seperti kita menempatkan mobil-mobil tersebut ke satu arah di jalan tol. Sekarang semuanya bergerak dengan lancar. Ada lebih banyak lajur untuk mobil secara umum, meskipun jumlah mobilnya tetap sama. Jadi mereka bisa bergerak jauh lebih cepat. Ada lebih banyak ruang untuk mereka dan sebagainya. Inilah pada dasarnya perbandingan antara jaringan 2,4 dan 5 GHz. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak semua perangkat akan mendukung 5 GHz, khususnya perangkat-perangkat lama yang seperti 5 tahun atau lebih. Biasanya perangkat-perangkat itu tidak mendukung tapi perangkat yang lebih baru seharusnya sudah mendukungnya. Yang ini juga seharusnya begitu. Jadi saya bingung kenapa tidak muncul di sini, padahal antenanya sudah lebih dari cukup untuk melakukan ini. Saya cukup yakin. Jadi, itulah kenapa saya membicarakannya, karena saya pikir dalam kasus Anda akan bisa memilihnya jika Anda membutuhkannya. Dan seperti yang saya bilang, dalam kasus seperti itu, ketika Anda berada di tempat yang ramai, ketika jaringan 2,4 Anda bermasalah, sering terputus seperti itu, pindahkan saja ke 5, dan semoga ini akan menyelesaikan masalahnya sekarang. Selain itu, kita juga punya opsi untuk menggunakan protokol Wi-Fi 6 yang sebenarnya saya agak bingung kenapa ini muncul di sini. Saya sudah beberapa kali melihat ini sebelumnya. Bahkan ketika jaringan 5 GHz terlihat, ini pada dasarnya berarti jaringan 5 GHz. Jadi saya tidak yakin kenapa biasanya Anda melihat angka 5 di sini, lalu Wi-Fi 6 yang juga mengaktifkan 5 GHz. Dan seperti yang saya bilang, saya coba menyalakannya, tapi tidak muncul. Jadi ini kadang-kadang logikanya seperti ini, saya juga tidak tahu. Ini adalah kedua kalinya saya melihat hal seperti ini. Pernah saya lihat di salah satu merek itu, ya, yang ini. Secara spesifik, jaringan 5 tidak terlihat sekarang. Kalau saya reset perangkatnya, akan muncul, tapi bagaimanapun juga, ya. Setelah selesai, klik simpan, lalu ada fitur mematikan hotspot pribadi secara otomatis. Ketika tidak ada perangkat yang terhubung selama 10 menit. Jadi fitur ini cukup bagus. Fitur ini aktif secara default dan memang akan mematikan hotspot jika tidak ada perangkat yang terhubung, yang menurut saya pribadi sangat bagus. Dan saya suka karena hotspot memang menguras baterai ponsel Anda lebih banyak. Jadi ketika kamu sudah selesai menggunakannya dan lupa mematikannya, biasanya itu terjadi secara otomatis, misalnya kamu menutup laptop, memasukkannya ke dalam tas, lalu memasukkan ponsel ke saku, dan langsung pergi, kan? Kamu tidak terpikir untuk mematikannya. Jadi ketika itu terjadi, saat kamu menutup laptop, jelas laptop akan masuk ke mode tidur yang akan memutuskan koneksi dari hotspot dan memulai timer 10 menit itu. Pada titik itu, 10 menit kemudian, perangkat akan mematikan hotspot untukmu, sehingga menghemat sedikit daya baterai. Jadi secara pribadi aku tidak ingin fitur ini aktif, tapi itu terserah kamu jika tidak ingin menggunakannya. Sekarang setelah semuanya diatur, kamu bisa menemukan fitur tersebut lagi. Dan cukup ketuk saja kapanpun kamu ingin menggunakannya, akan muncul pesan singkat di bagian atas bahwa hotspot sekarang sudah aktif. Dan hanya itu saja. Jadi sekarang saya bisa mengambil sesuatu seperti ponsel saya dan dengan cepat membuka menu Wi-Fi, mengaktifkan detailnya, dan semuanya beres. Begitulah. Realme GT 8 Pro. Jadi ini adalah jaringannya dan saya tinggal mengkliknya dan terhubung menggunakan kata sandi yang telah saya atur. Dan saya siap berangkat. Dan setelah saya selesai, saya akan melepaskan diri darinya. Timer akan mulai berjalan, atau saya bisa langsung menemukannya dan cukup mengetuknya kapan saja untuk mematikannya. Dan hanya itu saja. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.